Saudara, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Sukabumi terus mengembangkan dan memasarkan produk kerajinan lokal. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk UMKM hingga ke pasar global. Meningkatkan pengembangan usaha UMKM atau perajin, Gerai Dekranasda Kota Sukabumi, Jawa Barat menjadi wadah promosi bagi para perajin lokal. Beragam hasil karya ditampilkan mulai dari kerajinan berbahan kayu, batu, hingga aksesoris khas yang mencerminkan identitas daerah. Seluruh produk yang dipamerkan merupakan hasil karya perajin lokal Kota Sukabumi. Berbagai produk menjadi daya tarik tersendiri, seperti dompet berbahan kayu yang rapi dan inovatif, hingga kerajinan sangkar burung. Selain itu juga produk unggulan yang ditampilkan adalah batik khas Sukabumi yang mengangkat filosofi lokal, mulai dari nama wilayah hingga simbol-simbol budaya. Untuk menjaga kualitas produk, setiap hasil kerajinan yang akan dipasarkan melalui Dekranasda terlebih dahulu menjalani proses kurasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk yang dipromosikan memiliki kualitas, kerapihan, dan daya saing yang baik. Selain itu, Dekranasda juga memprioritaskan produk yang seluruh proses pembuatannya dilakukan oleh pengrajin lokal Sukabumi. Hasilnya, sejumlah produk unggulan Kota Sukabumi kini berhasil menembus pasar luar negeri. Produk bumerang dan batik menjadi beberapa contoh produk yang telah mendapat perhatian konsumen dari berbagai negara maupun daerah di Indonesia. Untuk pengrajin yang bisa masuk ke Dekranasda, itu produk-produknya kita kurasi dulu. Karena ini kan harus dilihat dulu dari kerapihannya, gitu. Jangan sampai kita pasarkan tapi produknya ternyata kurang optimal, kurang berkualitas gitu, seperti itu. Jadi kita akan melakukan kurasi, terutama untuk produk-produk memang yang lokal yang dihasilkan dari mulai pembuatan, proses sampai dengan akhir ada di Kota Sukabumi. Dekranasda Kota Sukabumi saat ini telah mengembangkan 4 kategori kerajinan unggulan dari 7 kategori kerajinan yang menjadi standar Dekranasda. Produk-produk tersebut meliputi kerajinan tekstil seperti batik dan rajut, kerajinan berbahan kayu termasuk perlengkapan panahan dan tas kayu, serta kerajinan berbahan batu yang proses produksinya dilakukan di Kota Sukabumi. Gerai Dekranasda adalah penghubung antara pengrajin dan konsumen, juga sebagai sarana promosi, edukasi, dan penguatan identitas produk lokal Kota Sukabumi. Utamanya yaitu menjadi pusat promosi, kemudian meningkatkan akses pasar, kita bawa di acara-acara pameran, dan juga membangun citra dan branding produk Kota Sukabumi. Dekranasda juga menjadi salah satu destinasi kunjungan bagi tamu pemerintah, termasuk duta besar dan rombongan dari luar daerah, sebagai sarana promosi potensi ekonomi kreatif Kota Sukabumi. Pihaknya berharap Dekranasda dapat menjadi etalase produk unggulan daerah melalui sinergi dengan berbagai perangkat daerah dan program promosi yang ada. Produk-produk lokal Kota Sukabumi dapat semakin dikenal luas dan memberikan manfaat ekonomi bagi para pengrajin serta pelaku UMKM. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. UMKM dan perajin lokal tentu memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Lalu bagaimana upaya Dekranasda Kota Sukabumi dalam mendorong promosi, kualitas, dan daya saing produk lokal agar naik kelas? Untuk membahasnya telah bergabung secara daring bersama dengan kita Ranti Rahmatillah selaku Ketua Dekranasda Kota Sukabumi, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Ranti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Dan iya, luar biasa Ibu. Nah, mungkin seperti namanya Bu, Dewan Kerajinan gitu ya. Boleh dijelaskan peran Dekranasda bagi UMKM yang ada di Kota Sukabumi? Ya, terima kasih Mas Edwin. Dewan Kerajinan Nasional Daerah tentunya adalah ruang bertumbuh bersama pengrajin, di mana kualitas ditingkatkan, budaya dilestarikan, dan kesejahteraan diperjuangkan. Peran kami tidak lepas dari konsep manajemen, yaitu 5M. Pertama yaitu man, mengembangkan manusianya dan meningkatkan keterampilannya, kemudian material, menjaga kualitas bahan baku, tentunya kemudian juga mengangkat potensi lokal Sukabumi, kemudian metode yaitu memperbaiki cara kerja, kemudian inovasi, digitalisasi tanpa kehilangan budaya. Kemudian yang keempat yaitu market, tentunya peran kami adalah memperluas pasar melalui pameran,
promosi digital, dan kemitraan. Yang terakhir yaitu Mani, menjembatani pengrajin dengan berbagai sumber pembiayaan, pelatihan, dan akses terhadap program pemerintah maupun lembaga keuangan. Mungkin begitu, Mas Edwin. Oke, secara singkat 5M begitu ringkas dan mudah dimengerti. Ibu, tapi kalau kita berbicara soal tadi leveling up gitu ya, dari lokal ke global, berarti ada inovasi yang harus terus dipupuk, harus terus dibangun gitu. Nah, bagaimana inovasi ini kemudian nanti Dekranasda membantu para perajin dan seperti apa saja langkah konkretnya, bentuk-bentuk dukungannya seperti apa saja? Oke. Saya harus menjelaskan dulu bahwa budaya Indonesia adalah akar pohon kehidupan masyarakatnya. Kita boleh bertumbuh kembang sesuai zaman, tetapi tetap pada akarnya, dengan menghasilkan buah karya-karya yang unggul. Dalam arti inovasi yang dilakukan tidak harus menghilangkan identitas budaya, tetapi justru menjadikan kekayaan budaya Kota Sukabumi sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan motif, desain, maupun produk. Pengembangan produk, kerajinan, dan ekonomi kreatif harus bertumpu pada 5C, yaitu cerita. Produk harus memiliki narasi dan akar budaya, kemudian cita, memiliki tujuan, dan nilai yang ingin diwujudkan. Ketiga, cipta, lahir dari kreativitas dan inovasi. Keempat, cinta. Kita harus mengerjakan dengan kecintaan terhadap budaya itu sendiri. Dan kelima adalah cuan, atau commercial value yang memberikan nilai ekonomi dan kesejahteraan bagi pengrajinnya. Dengan demikian, karya yang dihasilkan tetap memiliki ciri khas, bernilai budaya lokal, sekaligus mampu mengikuti perkembangan tren masa kini dan kebutuhan pasar. Begitu. Untuk dukungannya seperti apa Ibu yang konkret mungkin? Tadi apakah lewat ada penyuluhan atau ada pengembangan produk? Dan mungkin ini boleh tanya juga dong Bu, apa sih yang biasanya jadi curhatan para perajin, para UMKM lokal ini terkait dengan tantangan untuk dapat terus berkembang? Tantangannya mungkin dari sisi, saya melihat dari sisi kualitas produk dan desain, tantangannya biasanya di standarisasi dan konsistensi. Sehingga Dekranasda hadir yaitu untuk mengadakan proses kurasi berkala untuk menyaring produk dan pengrajin yang siap naik kelas. Kita akan membantu pengrajin menetapkan mutu quality control-nya untuk produknya, Mas. Gitu. Kemudian yang kedua, di sisi pemasaran, tantangannya biasanya keterbatasan akses dan gagap digital. Kadang itu menjadi permasalahan dan tantangan kita juga gitu. Disitulah Dekranasda menjadi jembatan bagi UMKM untuk tampil di setiap pameran. Dan juga tentunya berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bekerja sama dengan platform digital. Nah, biasanya tantangannya juga itu dari sisi regenerasi pengrajin. Tantangannya kurang diminati oleh generasi muda, sehingga Dekranasda memang ingin melakukan atau memodernisasi citra kriya lewat media sosial. Tentunya melibatkan anak-anak muda, kemudian melatih generasi muda dalam pemasaran digital, fotografi produk dan e-commerce, dan tentunya memberi ruang bagi kreativitas anak muda dengan melaksanakan lomba-lomba fashion show, sehingga kita mendorong kolaborasi antara pengrajin senior dengan desainer, pelajar, atau komunitas agar mereka berkreasi dan termotivasi. Mungkin itu. Oke, jadi sebenarnya ini juga ada harapan untuk dapat memperluas jaringan dan juga pastinya meregenerasi seperti itu ya Ibu ya, para perajin. Oke, Ibu Ranti mungkin yang terakhir jika ada pesan singkat seperti itu, bukan hanya kepada perajin di Kota Sukabumi, tapi kepada perajin-perajin di Indonesia, mungkin ada Ibu yang ingin disampaikan? Ya, harapannya bukan hanya di Kota Sukabumi, tentunya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Harapan saya adalah agar para pengrajin lokal terus adaptif terhadap perkembangan zaman, kemudian berdaya saing, dan juga pelaku UMKM dan pengrajin Kota Sukabumi dapat tumbuh semakin mandiri, naik kelas, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat. Saya pun ingin
adanya regenerasi pengrajin, saya ingin melihat 5-10 tahun ke depan banyak anak muda yang punya keinginan untuk menjaga dan melestarikan budayanya sendiri yang dimodernisasi sesuai zamannya sehingga mereka bangga terhadap kekayaan budaya serta kearifan lokal di Kota Sukabumi maupun seluruh Indonesia. Dan harapan besar saya adalah mudah-mudahan produk-produk unggulan Kota Sukabumi dan seluruh produk di Indonesia semakin dikenal luas dan juga mampu menembus pasar internasional. Mungkin itu harapannya. Dan pastinya kita aminkan harapan itu, Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya bisa berbincang bersama dengan Ketua Dekranasda Kota Sukabumi, Jawa Barat, ada Ranti Rahmatillah. Terima kasih, Ibu. Salam sehat selalu. Saudara, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di